Selesai. Ya. Mana sih ini kagak diangkat-angkat? Lagi mijit kalinya. Ya kita tunggu aja sebentar, Bu. Nama Neng Kinan disebut-sebut. Waduh. Kayaknya Neng Kinan jadi target penangkepan nih. Gawat nih. Berita besar nih. Gue panen duit lagi. Alhamdulillah ya Allah. Duh, matur nuwun ya Bu, terima kasih. Ya sudah, saya mau mohon pamit dulu, Nduk Centini. Matur suwun Ki Bu. Ya, Iya. Cok, anterin ya. ya berdoa ya Nduk ya. Iya. Iya, udah Cok anterin ya. Iya. Iya, dianterin Mbak. Iya. Ayo, Bu. Ayo Cok, yuk. Tin, nganter lu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Nya senang banget lu bisa sehat lagi. Yang penting lu berdoa sama Allah. Mudah-mudahan lu tetap diberi kesembuhan, ya. Matur suwun Bu. Alhamdulillah. Centini habis dipijit ngantuk Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Cok helmnya Cok. Makasih ya Cok. Sudah mau repot-repot nganterin si Mbok ke sini. Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya juga terima kasih tadi udah mijitin Centini. Ya sudah Cok, si Mbok mau ke dalam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya mau ketemu sama Non Kinan. Katanya mau diurut. Terus kata Non Kinan nginep di sini Pak. Oh iya Bu, mari kita tanya resepsionis Bu. Silakan Bu, saya antar. Silakan. Si ibu itu bilang mau mijit Kinan. Silakan Bu, Bapak tolong diantar ya Pak. Iya Pak. Silakan. Mbak, Iya. maaf Mbak, saya mau nanya. Tadi ada ibu-ibu yang mau pijit, itu mau pijit buat Bu Kinan kan? Kalau boleh tahu, namanya Bu Kinan siapa ya? Mohon maaf Pak, untuk itu kami tidak bisa beritahu untuk kenyamanan dan keamanan tamu hotel kami. Mbak, tolong dong, Mbak, nama panjangnya siapa aja, Mbak? Maaf Pak, tetap tidak bisa. Ya udah, makasih ya, Mbak. Sama-sama. Gue sih yakin banget nyesal denger. Si ibu itu bilang Bu Kinan. Pasti Bu Kinan yang sama yang gue maksud. Loh, aku nggak marah-marah, aku cuma minta penjelasan sama kamu. Kenapa kamu suruh Akbar jemput anak kita? Gini loh, hari ini tuh aku udah ribet banget sama urusan toko apalagi. Karena tiba-tiba di toko tuh ada masalah. Masalah apa? Di toko ada yang berhenti tiba-tiba. Itu si Ani, jadi aku ya harus urus sendiri ke sana. Makanya aku tuh minta tolong Akbar untuk jemput Pipit. Iya, tapi nggak harus Akbar juga dong. Maksud aku kan, ya Pipit kan belum bisa terima dia. Gimana sih kamu? Kamu juga nggak bisa paksa kayak begitu dong. Dikasihin perasaan Pipit juga, dia kan makin tertekan. Dan kamu juga nggak bisa maksa perasaan dia untuk bisa suka sama Akbar, untuk bisa terima Akbar. Jadi kamu gak suka sama Akbar? Bukannya aku gak suka sama Akbar, enggak. Terserah kamu beneran. Kamu mau suka sama dia, kamu mau sama dia, terserah. Aku juga gak ada hak, itu hak asasi kamu. Aku bingung deh harus kayak gimana. Kok malah kamu jadi nyalain aku sih? Loh, aku cuman bilang kalau semua itu gak bijak. Apa yang kamu lakuin itu gak bijak kalau emang kamu suruh Akbar menjemput Pipit sendiri. Iya, aku tanya sama kamu. Kalau misalnya Akbar tadi gak bisa jemput Pipit, apa kamu bisa? Tuh kan, kamu gak bisa jawab kan? Lalu kalau aku sama kamu lagi gak bisa jemput Pipit, terus gimana? Pipit kita biarin aja gitu, di sekolah nungguin kita. Gak bisa gitu dong, Restu. Ya, kebetulan Akbar itu bisa. Apa salahnya sih aku minta tolong dia? Ya udah ya, aku salah, tapi nggak seharusnya suruh Akbar untuk jemput dia. Kan kalau misalkan jemput kan ada Kak Gio juga, itu omnya sendiri.
Ada Bija bisa naik taksi ke sana jemput, tapi ya jangan Akbar juga, orang dia bukan siapa-siapa kamu kok. Sekarang gini deh, kamu harusnya mikir, apa belakangan ini kamu ada waktu buat Pipit? Enggak kan? Kamu udah gak pernah jemput Pipit lagi ke sekolah. Sekarang aku yang banyak luangin waktu aku untuk Pipit. Pokoknya lebih baik kamu mikir aja. Mikir ya, apa yang udah kamu lakuin buat Pipit. Kamu jangan marah-marah sama aku. Seharusnya dia ngaca, main tutup telepon gitu aja. Firna. Iya. Sebaiknya, saran dari gue nih ya. Lo itu gak usah terlalu tegas seperti itu sama Firna. Toh seharusnya lo sekarang harusnya bersyukur. Dia itu sekarang udah lebih open, lebih terbuka. Dan dia juga gak menghalang-halangi hubungan lo dengan Centini. Cuman nggak etis aja lah Kak. Kalau dia itu suruh Akbar untuk menjemput sendiri kan, ya itu kan masih orang asing bagi Pipit Kak, itu aja. Ya kalau emang itu permasalahannya, simple aja menurut gue. Kenapa lo nggak bantuin Firna untuk ngomong sama Pipit supaya Pipit bisa lebih cepet deket sama Akbar? Nah, gua rasa kalau lo mau ngomong sama Pipit, Pipit akan lebih cepat menerima Akbar. Karena apa? Karena Pipit nggak ngerasa kalau dia dekat dengan Akbar, dia akan menyakiti lo. Ya kayak tadi lah contohnya. Begitu lo ngomong sama Pipit, Pipit langsung mau kan pulang sama Akbar? Coba kalau lo nggak ngomong. Pipit pasti akan tetap bertahan di sekolah. Dan lo sama Firna juga nggak bisa jemput dia. Kan ada Kang Gio. Udah deh, lo nggak usah libatin gue deh. Ini permasalahan antara kalian berempat. Antara lo, Firna, Akbar sama Pipit. Ya, gue di sini cuma orang luar. Kecuali lu emang nggak bisa move on dari Firna. Nah, kan? Ini nih. Raut muka lo yang seperti ini, yang nggak bisa jawab pertanyaan gue, yang selalu bikin gue bertanya-tanya. Sebenarnya perasaan lo sama Firna tuh bagaimana sih? Bisa jawab lagi kan? Ya udah, ayo. Kita harus kontrakannya Centini. Yaudah. Ayo. Emangnya Centini mau dibawa kemana lagi? Kan masih sakit. Saya harus bawa dia ke rumah sakit supaya diperiksa lagi, ya. Mungkin ada yang harus check up. Itu aja. Ngobrol dong. Oh, ya udah. Kagak apa-apa, hati-hati ya. Centini itu ibarat kristal bagi gue. Kalau sembarangan ditangani, wih takut pecah ya. Ibu ini kelihatannya sayang banget sama Centini ya. Iyalah, secara calon mantu ayah, terus calon bininya Tejo. Bu, Centini pamit ya Bu. Biar nanti disampaikan aja gitu ke Mas Tejo kalau Centini mau periksa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya beneran. Ya. Jo, lu lama banget nganterin si Mbok. Iya, Nyak. Tapi ada info pentingnya. Info apaan? Nyak, Ayah kan nganterin ibu itu buat mijit di hotelnya. Tahu nggak yang dipijit siapa? Dia bilang bukinannya. Nyak, tahu kan bukinan itu kaburnya. Jangan-jangan nginep di situ lagi, Nyak. Dasar ya. Bos lu tuh ya kayak ular ya. Udah jahat, udah galak. Enak-enakan kabur di hotel. Hotelnya di mana? Deket sini, Pak, yang hotel waktu itu nginep. Iya udah sekarang ke sana aja. Ayo. Nggak bisa, Pak. Kita nggak tahu kamar nomor berapa. Kalau kita tanya ke resepsionis, nggak akan dikasih tahu, Pak. Jadi kamu benar-benar nggak tahu nomor kamarnya itu berapa? Nggak, Pak. Gimana Nyun Sewu Bu? Gimana kalau misalkan Ibu coba telepon tukang pijitnya Bu? Terus Ibu bisa tanya kira-kira si Ibu tadi tuh mijitnya di kamar hotel nomor pinten Bu? Wah, Tini lu memang jempol pinter. Ya telepon ya, coba telepon ya. Waduh, kayaknya di kontrakan tetangga ada yang lagi bahas serius bener nih. Ramai bener ngobrolnya. Ya mudah-mudahan ini Kinan yang yakinan supaya masalah selesai. Ya. Mana sih ini kagak diangkat-angkat? Lagi mijit kalinya.
Ya kita tunggu aja sebentar, Bu. Nama Neng Kinan disebut-sebut. Waduh. Kayaknya Neng Kinan jadi target penangkepan nih. Gawat nih. Berita besar nih. Gue panen duit lagi.